Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di HNH Entertain, pusatnya hiburan dan ilmu pengetahuan. Seperti biasanya, kami akan kembali kepada kalian semua dan tentunya dengan konten-konten yang sangat menghibur. Baik, sebelum kita masuk pada spoiler filmnya, tidak bosan-bosan saya mengingatkan kepada kalian semua bahwa konten kami full spoiler. Dan jika kalian tidak masalah dengan konten-konten full spoiler, silakan melanjutkan film ini. Pada adegan pertama muncul seperti rangkaian wawancara dengan sutradara yang membuat reality show bertajuk The Truman Show. Sutradara itu bernama Christoph. Dia adalah sutradara reality show yang dibintangi oleh Truman Burbank. Menurut Christoph, dalam The Truman Show, emosi yang ditampilkan dalam reality show itu sangatlah nyata karena tanpa skrip, tidak ada petunjuk, tidak ada yang diatur, dan rangkaian emosi Truman adalah nyata. Kemudian terlihat adegan berikutnya adalah Truman, sang MC di film reality show The Truman Show ini, sedang berbicara dengan dirinya sendiri di cermin dan lalu bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Kemudian muncul tulisannya bahwa berarti siaran langsung The Truman Show sudah berlangsung selama 10.909 hari sejak pertama kali tayang. Kemudian Truman keluar dari rumah untuk berangkat kerja dan menyapa semua tetangganya. Semua orang pun terlihat menyapa dia. Kemudian sebuah benda jatuh dari langit di dekat rumahnya. Dia memeriksa benda itu sebentar lalu melanjutkan berangkat ke kantor. Saat di dalam mobil, Truman mendengar siaran radio tentang sebuah pesawat menjatuhkan suku cadangnya saat mengudara. Sebelum masuk kantor, menyempatkan diri membeli sebuah koran dan majalah lalu kemudian berjalan menuju kantor dengan banyak orang yang menyapanya sepanjang jalan. Sampai di rumah di kantornya, kemudian dengan sedikit mengendap-endap dan berbisik, Truman mengambil telepon dan meminta info tentang Kepulauan Fiji. Kemudian Truman meminta informasi tentang sebuah nama yaitu Sylvia, yang ternyata Truman tidak mendapatkan info apapun yang diharapkan. Kemudian Truman mengambil majalah yang baru dia beli dan mengambil gambar dari dalam majalah itu. Lalu datanglah kolega Truman yang menyerahkan berkas calon pelanggan di Wellsport di Pulau Harbor, yang berarti menyeberang laut. Truman sempat menolak dengan alasan dia memiliki janji, namun temannya mengancam Truman karena perusahaan sangat membutuhkan pelanggan baru. Akhirnya Truman pun mengiyakan. Pergilah Truman ke pelabuhan, dia memesan tiket kapal menuju Pulau Harbor. Saat menyusuri dermaga, tiba-tiba Truman merasakan hal aneh terjadi pada tubuhnya. Tubuhnya bergetar, dia merasa ketakutan, sampai untuk berdiri pun dia tidak mampu. Truman merasa fobia melihat kapal, dan dia pun berbalik mengurungkan niatnya ke Pulau Harbor. Kemudian adegan berpindah ke rumah saat Truman merapikan halaman rumahnya. Datang istrinya pulang dari belanja menunjukkan pisau yang dia beli sambil seperti mempromosikan barang. Mungkin ini masuknya iklan di dalam Truman Show itu sendiri. Truman lalu melanjutkan merapikan halamannya. Kemudian di malam hari, Truman nongkrong dengan temannya yang bernama Marlon sambil bermain golf. Pada momen itu, Truman mengutarakan keinginannya untuk pergi berkeliling dunia, khususnya ke Pulau Fiji yang terletak di belahan bumi yang lain. Namun Marlon meyakinkan kalau Truman memiliki kehidupan yang sempurna di sini ya, di sini, di Pulau Sea Haven. Untuk apa ke Pulau Fiji? Sesaat Truman agak berpikir karena untuk ke Fiji bukanlah perkara mudah, membutuhkan uang dan perencanaan. Namun Truman yakin suatu hari nanti dia pasti bisa ke Fiji. Kemudian Truman duduk sendiri di pinggir pantai sambil merenung dan mengingat kejadian silam saat dia masih kecil pergi berlayar dengan ayahnya naik kapal kecil. Dan ternyata adegan di mana Truman kecil dan ayahnya dihadang badai lalu sang ayah jatuh dan tenggelam. Hal inilah yang kemudian membuat Truman trauma kalau melihat laut dan kapal. Sesaat kemudian turunlah hujan, namun hujannya anehnya hanya jatuh di tempat satu, yaitu di tempatnya Truman. Hujan itu pun mengikuti Truman lalu kelama-lamaan, kemudian hujan datang dengan merata. Kemudian Truman pulang dengan basah kuyup dan mengutarakan keinginannya untuk pergi ke Fiji pada istrinya. Namun istrinya meyakinkan Truman untuk tetap tinggal di Sea Haven. Kemudian istrinya mengajak Truman mantap-mantap guys, tapi tidak disiarkan. Wah, sayang sekali. Lalu hari berganti, pagi lagi seperti biasa Truman mampir ke tempat penjual koran untuk membeli koran dan majalah seperti biasa.
Kemudian saat berjalan menuju kantor, Truman melihat orang tua berpakaian lusuh lalu menghampirinya. Dan Truman sadar kalau itu ternyata adalah ayahnya yang tempo hari dulu pernah jatuh tenggelam dan hilang. Kemudian muncul ada 2 orang yang menarik ayahnya. Truman berusaha mengejarnya, namun selalu dihalangi oleh kerumunan orang dan mobil yang lalu lalang. Lalu ayahnya dimasukkan ke dalam bus oleh 2 orang tadi. Truman pun tak mampu lagi mengejarnya. Kemudian Truman menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya kepada ibunya. Ibunya meyakinkan kalau itu hanyalah halusinasi Truman saja. Di malam hari, Truman membuka brankas yang berisi memori masa kecilnya, lalu membuka kotak yang berisi foto kenangan masa kecil dengan ayahnya. Kemudian di dalam kotak itu, Truman menemukan sweater berwarna merah, lalu membawanya ke memori masa lalu saat dirinya sedang bersekolah. Pada saat itu, Truman jatuh cinta dengan seorang wanita. Di saat Truman sedang memperhatikan pujaan hatinya, datang seorang wanita lain yang tersandung jatuh di dekat Truman, dan saat Truman kembali melihat pujaan hatinya, dia sudah pergi. Lalu adegan berganti pada pesta dansa. Saat itu Truman sedang dansa dengan Meryl, yaitu wanita yang tadi jatuh di dekat Truman. Jadi mereka akhirnya dekat, namun saat pesta dansa, Truman tetap tidak bisa mengalihkan perhatiannya dari pujaan hatinya, meskipun saat itu sedang berdansa dengan Meryl. Lalu terlihat gadis itu diusir oleh beberapa orang. Truman pun penasaran dengan apa yang terjadi sebenarnya. Scene lalu berganti lagi memperlihatkan Truman yang terlihat sedang belajar di perpustakaan. Tanpa sengaja dia bertemu dengan pujaan hatinya sekali lagi di sana. Mereka pun berkenalan. Wanita itu mengaku bernama Lauren. Disitulah Lauren terlihat begitu gugup saat diajak bicara. Dia mengatakan kalau dilarang untuk bicara dengan Truman oleh seseorang. Truman pun penasaran dan mengajak Lauren kencan keesokan harinya. Namun Lauren menolak dan dia menulis sesuatu di atas kertas bertuliskan sekarang. Menurut Lauren, jika tidak pergi sekarang maka selamanya mereka tidak akan pernah bertemu. Wah, misterius juga ya. Mereka berdua pun akhirnya menyelinap keluar dari perpustakaan, berlarian menuju pantai. Saat di tepi pantai, Lauren mengatakan sebentar lagi pasti akan ada yang datang menjemputnya. Jadi dia tidak punya waktu banyak untuk bicara. Kemudian dan Lauren pun berciuman benar saja. Baru sebentar mereka di pantai, datang mobil sedan menghampiri dan keluar seseorang yang mengaku ayahnya Lauren. Lauren mengatakan tidak pernah mengenal orang tersebut. Lauren mengatakan bahwa semua ini adalah tipuan. Kota, pantai, laut, dan langit adalah sebuah studio raksasa. Lauren berkata semua orang memperhatikan Truman, semua hanyalah rekayasa, dan Lauren berkata kalau namanya sebenarnya adalah Sylvia. Kemudian saat Lauren pergi, sang ayah yang mengaku ayahnya tadi sempat berkata mereka akan pindah ke Pulau Fiji. Mungkin inilah yang menyebabkan Truman begitu menginginkan pergi ke Fiji. Truman pun terlihat kebingungan, lalu Truman tersadar dari lamunannya dan mengambil bingkai foto istrinya, Meryl. Lalu dibaliknya dan ternyata terdapat berbagai tempelan foto sobekan dari majalah yang dikumpulkannya selama ini. Jadi ceritanya dia mengumpulkan foto-foto wanita di majalah lalu menyobeknya dan dirangkai hingga mirip wajahnya Sylvia. Kemudian keesokan harinya seperti biasa Truman berangkat bekerja. Saat itu di dalam mobil radionya bermasalah. Kemudian Truman menendang-nendang radio. Lalu keluarlah percakapan yang sepertinya memperhatikan tindakan Truman kemanapun dia pergi. Kemanapun Truman berbelok, kemudian radio itu sadar bahwa Truman juga mendengarnya. Lalu radio itu berganti frekuensi. Saat berganti frekuensi, terlihat semua orang di kota kesakitan mendengar dengungan di telinganya, seperti semua orang menggunakan alat untuk berkomunikasi secara bersamaan menggunakan radio. Truman pun menjadi semakin curiga. Kemudian dia tidak jadi masuk kantor dan keluar. Lalu Truman perhatikan sekitarnya. Meskipun semua terlihat biasa, namun Truman merasakan sesuatu kejanggalan. Kemudian dia merasakan semua orang perhatikannya. Lalu menghampiri teman karibnya, Marlon, dan Truman mengajaknya keluar untuk berbicara. Kemudian Truman mengatakan kepada Marlon bahwa dia akan pergi. Keesokan harinya, Truman mencurigai istrinya dan mengikutinya saat ia berangkat bekerja di rumah sakit. Saat ia menyelinap di rumah sakit, melihat istrinya dan kawan-kawan bersiap melakukan operasi. Saat dokter akan menancapkan pisau bedah di pasien, tiba-tiba pasien tersebut kaget dan terbangun. Hal ini membuat Truman semakin curiga. Secara tiba-tiba Truman diusir oleh satpam rumah sakit. Kemudian Truman pergi ke biro perjalanan untuk memesan tiket.
pesawat ke Fiji, namun tiket sudah tidak tersedia untuk 1 bulan ke depan. Kemudian Truman turun pergi ke terminal untuk bisa pergi keluar kota. Saat Truman masuk ke dalam bis, semua tampak aneh. Semua orang di dalam bis tegang saat Truman masuk. Dan saat bis akan berangkat, terdengar bunyi aneh dan mesin bis keluar asap. Supir bis pun menyuruh semua penumpang untuk turun karena mengalami kerusakan mesin. Lalu, saat istrinya pulang ke rumah, ia melihat Truman masih di dalam mobil di depan rumahnya. Truman menyuruh istrinya masuk. Truman mengatakan pada istrinya dia bisa memprediksi siapa saja yang lewat di depan rumahnya, karena Truman mengetahui bahwa orang-orang hanyalah berputar-putar saja. Lalu Truman mengatakan kepada istrinya bahwa dirinya berniat untuk pergi. Kemudian Meryl, istrinya, mengatakan bahwa Truman depresi karena ingin pergi ke Fiji dan menyuruh Truman menabung terlebih dahulu. Lalu Truman mengunci pintu mobil dan mengatakan akan pergi sekarang. Dia pun terkejut, sang istri tadi. Truman pun mengajak istrinya berputar-putar. Saat Truman keluar gang, secara tiba-tiba terjadi kemacetan. Kemudian Truman berbalik dan kembali berputar-putar. Saat dia kembali ke gang yang sama, kemacetan pun sudah hilang. Ajaib sekali. Lalu Truman mengajak istrinya untuk pergi keluar kota. Saat mereka melewati hutan, mereka dihalang banyak sekali petugas. Kata salah seorang petugas, sedang terjadi kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir. Saat Truman mengucapkan terima kasih, petugas itu mengatakan sama-sama Truman. Truman kaget dan semakin curiga dari mana dia mengetahui namanya. Truman lalu keluar dari mobil dan kabur ke hutan. Semua petugas pun mengejarnya dan akhirnya Truman tertangkap dan dibawa kembali ke rumah. Saat pulang ke rumah, Truman menyadari kalau istrinya juga bagian dari semua kegilaan ini. Saat Truman ingin menginterogasi istrinya, datanglah Marlon, temannya. Lalu Marlon mengajak Truman berbicara di tongkrongan seperti biasa. Saat itu Truman berkeluh kesah tentang semua orang yang memperhatikannya dan semua kegilaan yang dialaminya. Semua serasa disetting untuknya. Marlon lalu membawa seorang ke tongkrongan, yaitu ayah Truman. Saat momentum haru bertemu ayahnya tersebut, terlihat ketegangan di ruang produksi Truman Show. Christoph, sang sutradara tadi, mengarahkan timnya untuk berpindah-pindah kamera dan merekam momen yang mengharukan pertemuan Truman dan ayahnya itu, dan itu berjalan begitu mengharukan dengan arahan Christoph, sang sutradara. Kemudian saat semua orang terharu, terlihat Sylvia bersedih melihat Truman di sini. Terkuak bahwa kehidupan Truman sudah disiarkan ke seluruh dunia sejak bayi. Mulai berjalan masuk sekolah hingga dewasa, semua menggunakan teknologi canggih. Kamera diletakkan di mana-mana, bahkan menggunakan kamera kecil di kancing baju. Dan siaran Truman Show disiarkan live 24 jam setiap hari selama 30 tahun terakhir dan menjadi show terpopuler di seluruh dunia. Bahkan kota tempat tinggal si Heaven adalah sebuah studio raksasa di mana struktur bangunan studio itu bisa terlihat dari ruang angkasa. Kemudian acara diganti dengan wawancara dengan sang sutradara Christoph. Saat wawancara, ada sesi tanya jawab melalui telepon dari pemirsa pada Christoph. Salah satu penelponnya saat itu adalah Sylvia. Sylvia mengatakan bahwa Christoph adalah pembohong, penipu, dan semua yang dilakukan Christoph kepada Truman itu gila. Christoph seperti menjual Truman dan memberikan kebohongan untuk Truman. Christoph menjawab kalau dia memberikan kesempatan kepada Truman untuk merasakan hidup normal di Sea Haven, karena dunia nyata di luar sana adalah dunia yang sudah sakit dan rusak. Christoph mengatakan bahwa Sea Haven adalah dunia ideal sebagaimana mestinya. Christoph mengatakan juga kalau Truman benar-benar ingin pergi, mereka tidak akan bisa menghentikannya, dan Christoph yakin Truman betah di sini. Keesokan harinya berjalan seperti biasa saat di kantor. Truman dikenalkan dengan teman kerja barunya yang bernama Titian. Kemudian malam harinya di studio, Christoph merekam Truman yang sedang tidur di basement. Saat Christoph datang memeriksa rekaman video, mereka menyadari bahwa ternyata Truman sudah tidak sedang tidur di dalam basement, dan mereka mendapati Truman menyelinap keluar. Kemudian Christoph memerintahkan Marlon ke rumah Truman untuk mengecek langsung. Dan benar saja, saat diperiksa ternyata Truman tak berada di tempat tidurnya. Ternyata Truman kabur menaiki tangga ke atas melewati kebun. Christoph yang marah menghentikan siaran studio. Christoph sibuk dan panik mengetahui Truman menghilang. Seluruh warga kota pun dikerahkan untuk mencari Truman. Karena di malam hari dan susah mencari Truman di dalam gelap, Christoph pun memutuskan untuk mengeluarkan matahari buatannya meskipun masih dini hari. Saking paniknya tak menemukan Truman di mana-mana. Lalu Christoph menyuruh mengamati lautan. Benar saja,
terlihat Truman sedang berada di atas kapal layarnya mengarungi lautan. Siaran pun akhirnya dilanjutkan. Semua orang yang menonton acara itu melihat Truman di atas kapal dengan senyumnya dan membawa secari kertas yang berisi tempelan potongan majalah yang terangkai menjadi wajah Sylvia. Sylvia yang menonton acara itu pun menangis haru karena tidak ada yang mampu mengejar Truman. Christoph akhirnya memerintahkan krunya untuk mengeluarkan badai di lautan untuk menghentikan aksi Truman. Grupnya terlihat khawatir karena tidak ada regu penyelamat di sekitar sana. Namun Christoph yakin Truman akan ketakutan dan akan berputar kembali sebelum dia tenggelam. Lalu turunlah hujan badai begitu deras menghantam Truman dan kapal kecilnya. Badai itu membuat Truman kewalahan menghadapinya. Saking dahsyatnya, Truman sampai terjungkal dan terjatuh dari kapalnya. Dengan bersusah payah, Truman pun berhasil kembali ke kapal. Truman terdengar berteriak menantang. Christoph yang semakin kesal, semakin meningkatkan intensitas badannya dan Truman pun dihantam oleh ombak besar bertubi-tubi. Truman hanya bisa bertahan dengan mengikat dirinya pada perahu. Saat Truman sudah tak berdaya, Christoph memerintahkan untuk menghentikan badainya. Truman yang sudah tak berdaya sedikit demi sedikit mulai bangkit kembali dan menaikkan layarnya lagi. Cara yang tak cukup untuk membuat Truman jatuh dan membuat Truman untuk kembali. Perjalanannya akhirnya dilanjutkan dan perjalanan kapalnya berakhir menabrak sebuah tembok dan Truman menyadari bahwa langit yang dia lihat selama ini berujung pada tembok. Saat menyadari itu, ia terus berusaha menembus tembok dengan memukulnya bertubi-tubi, namun usahanya sia-sia. Truman berjalan menyusuri pinggiran tembok, lalu dia menemukan sebuah tangga. Di ujung tangga terdapat pintu bertuliskan exit. Kemudian Truman membuka pintu tersebut. Saat Truman mencoba masuk, Christoph berbicara kepada Truman meyakinkan bahwa dunia di luar sangatlah jahat dengan segala tipu muslihatnya dan dunia buatan Christoph adalah dunia yang terbaik untuk Truman. Truman pun terdiam saat Christoph memaksa Truman untuk berbicara karena disiarkan di seluruh TV sedunia. Truman pun berbalik dan berkata, "Jika aku tidak lagi menjumpai kalian, izinkan aku untuk mengucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam." Lalu Truman pun tertawa dan membungkukkan badannya, kemudian pergi meninggalkan studio raksasa Sea Haven. Sylvia yang melihat aksi Truman tersebut langsung merasa bahagia dan bersiap-siap menghampiri Truman. Semua orang pun bersorak bahagia, hanya Christoph seorang yang kecewa karena acaranya akhirnya berakhir. Dan berakhirnya acara tersebut juga berakhir pula film ini. Dan terima kasih telah menyaksikan konten-konten kami. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.